Salam guru penggerak. Berjumpa lagi dengan saya Rionaldi Sepu SPD MPD CGP Angkatan 8 SMP 1 Atap Negeri 4 Panglurahan. Kali ini saya akan memberikan suatu aksi nyata modul 1.4 yaitu tentang budaya positif yang saya lakukan di sekolah. Mari kita saksikan. Aksi nyata pertama yang saya lakukan pada modul 1.4 mengenai budaya positif adalah yaitu melakukan penyebaran pemahaman kepada rekan guru di SMP 1 Atap Negeri 4 Panglurahan. Berikut ini adalah video bagaimana saya mendesiminasikan pemahaman saya kepada rekan guru di SMP 1 Atap Negeri 4 Panglurahan tentang budaya positif. Oke, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas waktunya kali ini untuk saya melakukan diseminasi mengenai aksi nyata modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Saya adalah CGP Angkatan 8 dari sekolah kita SMP 1 Atap Negeri 4 Panglurahan Kabupaten Samosir. Apa yang akan saya sebarkan adalah saya akan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang kita lakukan di sekolah kita ini. Nah, pada modul budaya positif ini ada 7 yang akan kita diskusikan, yang akan saya paparkan pada hari ini. Yang pertama adalah mengenai perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif. Kemudian yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan manusia. Yang kelima adalah posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah mengenai segitiga restitusi. Oke, baik, setelah itu langsung saja kepada materi yang pertama adalah mengenai perubahan paradigma belajar. Nah, di sini bagaimana yang dimaksud dengan perubahan paradigma belajar, yaitu kita nanti diharapkan merancang prinsip pembelajaran kepada siswa kita, yaitu dengan cara pembelajaran yang terdiferensiasi, artinya sesuai dengan minat dan bakat siswa itu. Tentu nantinya akan bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, itulah dia untuk perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua adalah mengenai disiplin positif. Nah, ini yang perlu kita terapkan pada anak kita di sekolah, karena disiplin inilah yang permasalahan yang sangat penting ya, yang harus kita budayakan di sekolah kita. Apa itu disiplin? Kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, ya, kemudian teratur dan patuh kepada peraturan. Nah, kata disiplin ini juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sangat sungguh berbeda ya, karena belajar dengan disiplin tidak harus memberikan hukuman kepada siswa. Jadi kalaupun kita memberikan hukuman kepada siswa, itu adalah alternatif terakhir, dan kita perlu tidak digunakan ya, kalau bisa tidak digunakan yang namanya hukuman kepada siswa kita. Nanti akan kita pelajari lagi selanjutnya bagaimana kita bisa menangani siswa yang bermasalah tanpa ada hukuman. Nah, jadi ini kaitannya dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Ya, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, maka kita harus menciptakan suasana pembelajaran yang merdeka. Ya, bagaimana itu suasana pembelajaran yang merdeka? Nah, di sini yang paling penting juga adalah mengenai disiplin. Ya, disiplin yang kuat. Bagaimana nanti kita bisa menerapkan pembelajaran yang merdeka itu? Tentu saja harus dibarengi dengan disiplin positif. Ya, disiplin oleh siswa-siswi kita. Nah, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal.
Jika kita tidak memiliki itu, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Nah, jadi di sini adalah motivasi internal. Jadi kita memberikan dorongan kepada siswa kita terlebih dahulu supaya motivasi dari dalam diri itu tumbuh, sehingga dia nanti bisa menjalankan disiplin positif yang akan kita berikan, kita arahkan kepada mereka. Kemudian yang ketiga, materi selanjutnya adalah mengenai motivasi perilaku manusia. Ya, motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar, ya, untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Itu dia motivasi. Kemudian hal-hal apa saja yang mendorong melakukan seseorang itu melakukan sesuatu motivasi, yaitu adalah yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Ini adalah tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia. Nah, jadi kalau siswa kita Bapak Ibu, mereka hanya takut kepada guru karena hanya hukuman, itu adalah motivasi yang paling rendah, ya. Itu kurang bagus karena mereka itu mematuhi kita karena hukuman. Itu kurang bagus. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya murid telah berdisiplin diri karena dia menginginkan imbalan. Motivasi ini satu tingkat di atas motivasi yang utama. Jadi ada juga siswa kita ini motivasinya adalah mendapatkan imbalan. Jadi ini juga kurang bagus, ya, kurang bagus. Karena apa? Karena ada motivasi tertentu bukan dari dalam dirinya sendiri, gitu ya. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan. Ini adalah akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Jadi yang nomor 3 ini yang kita harapkan kepada siswa-siswi kita. Dia sadar sendiri, dari dalam dirinya sendiri telah timbul kesadaran bahwa hal-hal positif itu sangat perlu dilakukan dan diusahakan. Jadi diharapkan nanti poin ketiga inilah yang diharapkan kepada siswa kita untuk tetap melakukan disiplin positif dari dalam diri sendiri, ya. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, sebelum kita masuk kepada 5 kebutuhan dasar manusia, maka saya akan menjelaskan seseorang akan melakukan sesuatu itu pasti ada alasan. Jadi ketika orang melakukan hal yang positif, negatif, pasti ada alasannya. Ada yang melatar belakanginya. Nah, di sini akan kita jelaskan satu persatu. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kenapa dia melakukan sesuatu? Itu yang pertama adalah kebutuhan akan kasih sayang. Yang kedua, kebutuhan akan kebebasan. Yang ketiga, kebutuhan akan kesenangan. Yang keempat, kebutuhan akan penguasaan. Dan yang kelima, kebutuhan bertahan hidup. Jadi, setiap perilaku manusia ini adalah untuk usaha pemenuhan kebutuhan dasarnya. Jadi yang kelima ini, Bapak Ibu, adalah kebutuhan dasar daripada manusia untuk melakukan sesuatu. Nah, di sini ada contoh kasus, ya. Nanti akan kita diskusikan kenapa anak ini melakukan suatu kegiatan ini atau melakukannya. Kita diskusikan. Di sini contohnya adalah Ibu Ani, guru kelas 7 di SMP Pelita Hati, bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya. Namanya adalah Agus. Beberapa anak pelajaran dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan itu? Ada pendapat Bapak Ibu untuk yang ini? Kira-kira kenapa dia melakukan perbuatan tersebut? Sebelum nanti lebih lanjut lagi kita jelaskan. Tidak ada pendapat? Tidak ada. Kalau ini yang lain, kenapa kira-kira si Agus ini selalu meminta paksa makanan temannya? Apa kira-kira tujuannya tadi sesuai dengan tadi hukum yang saya terangkan?
Ada pendapat Bapak Ibu? Ya, silakan Bu. MS. Ya, meminta perhatian kepada teman-teman. Ada lagi pendapat yang lain? Oke, jadi jika Bapak Ibu mengalami situasi seperti ini, apalah hal pertama yang Bapak Ibu lakukan? Ya Pak? Sebagai guru, iya, sebagai guru Pak. Apa kira-kira yang Bapak Ibu lakukan? Apakah langsung menghukum? Apa langsung memanggil sekaligus? Kenapa kamu ini mengambil makanan teman langsung kita curi, mana yang terlambat atau bagaimana? Oke, untuk penjelasan itu mari kita sama-sama membahasnya ya, Bapak Ibu. Oke, di sini dia hal yang bisa kita jelaskan adalah dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ari sebenarnya mencari tahu alasan Agis itu kenapa dia melakukan seperti itu. Nah, tindakan tersebut akan mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh si Agis. Tadi kan ada 5 kebutuhan dasar yang manusia miliki ya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Yang pertama, jadi apabila jawaban Agus adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan dia bekal makan siang, maka kebutuhan dasarnya adalah untuk bertahan hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila jawaban Agus adalah karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, seperti dia yang dikatakan oleh UPMS, maka kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang. Kebutuhan untuk diterima. Jika ada seperti dia, anak siswa kita ini, dia sering mengganggu temannya, padahal dia ingin meminta perhatian. Mungkin di rumah dia tidak mendapatkan perhatian dari orang tua. Kemudian yang ketiga, apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Nah, ini juga sering kita jumpa ya. Ada seorang anak, beberapa anak di kelas, dia seperti premannya, seperti bosnya, ya. Nah, ini dia sering mengganggu teman-temannya, merampas makanan temannya. Nah, ketika dia melakukan itu, dia juga ada merangkap belakang kebutuhannya, yaitu ini dia ya, kebutuhan penguasaan, ya, pengakuan atas kemampuan. Ada seperti itu anak, dia ingin disanjung, ingin dipuji, ingin apa? Nah, itu dia yang ketiga. Kemudian apabila jawaban Agus adalah karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan oleh ibunya karena selalu membawakan bekal yang sama, nah maka kebutuhannya adalah kebebasan, kebutuhan akan keinginan. Kemudian yang terakhir, apabila jawaban Agus adalah karena iseng-iseng saja, dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, maka itu adalah termasuk kebutuhannya adalah kesenangan. Nah, jadi maka Ibu di sini kita dapat simpulkan bahwa ketika seseorang, khususnya anak didik kita melakukan suatu tindakan, maka kita harus menanyakan terlebih dahulu secara detail, ya sesuai dengan tadi indikator kebutuhan dasar daripada manusia. Jadi kita tidak boleh langsung menjudge mereka bahwa dia itu salah langsung kita hukum. Jadi kita cari tahu dulu apa alasannya, kemudian kita kaitkan dengan kebutuhan dasar manusia yang 5 tadi. Oke, kita teruskan. Kemudian yang kelima materinya adalah posisi kontrol guru. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru dalam menerapkan disiplin positif kepada murid. Yaitu dia bisa juga sebagai penghukum, kemudian yang kedua membuat rasa bersalah, kemudian dia sebagai teman, guru sebagai teman, kemudian pemantau dan manajer. Dalam nilai positif, posisi kontrol manajer adalah posisi yang paling tepat untuk menerapkan disiplin positif dalam diri murid. Nah, jadi ini adalah urutannya ya, Bapak Ibu. Penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman, pemantau dan manajer. Jadi manajer inilah tingkatan yang paling tinggi, ya, yang paling bagus dalam posisi yang paling tepat untuk menerapkan disiplin positif. Ini di sini ada tabelnya ya. Kita ada sedikit kecil ya. Di sini bisa kita lihat bagaimana posisi kontrol itu bisa kita fungsikan atau diperankan ya. Baik itu sebagai penghukum,
membuat orang merasa bersalah sebagai teman atau pemantau, kemudian yang terakhir adalah sebagai manajer. Kemudian yang keenam adalah keyakinan kelas. Ini juga sangat perlu Bapak Ibu, keyakinan kelas, ya. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama-sama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi di sini menurut dosen tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dalam dirinya melalui dalam dirinya intrinsik, ya, faktor intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, keyakinan kelas ini Bapak Ibu, ini kaitannya dengan hal-hal apa yang diyakini oleh siswa nanti yang bisa dilakukan secara bersama-sama di kelas. Iya, itu sama juga dengan kesepakatan kelas. Jadi ini dilakukan adalah untuk kesepakatan bahwa hal-hal terbaik yang akan dilakukan oleh siswa dalam kelas. Ya. Bentuknya adalah keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, misalnya kita sebelum nanti akan lagi, ini sangat penting ya. Kita berdiskusi dengan siswa kita. Ayo anak-anak, kita buat dulu keyakinan kelas kita berupa kesepakatan tentang aturan-aturan atau keyakinan yang bisa kita sepakati supaya nanti kegiatan proses pembelajaran itu dapat berjalan dengan baik. Contohnya kita sepakati ini bukan dari gurunya, tapi dari semua siswa kita tampung pendapatnya. Misalnya ada yang mengatakan, Pak, kita harus datang tepat waktu ke sekolah, baik ke kelas. Oke. Kemudian ditanyakan kepada siswa yang lain, dari mana pendapat temanmu? Oke, setuju, baru kita tuliskan. Bisa juga kita tuliskan di kertas sticky notes, gitu, kita bagikan ke siswa, mereka tuliskan langsung, baru kita rekam. Nah, nanti guru yang menyimpulkan, mana ke guru dan siswa yang menyimpulkan, mana keyakinan kelas yang akan digunakan di kelas tersebut. Nah, kemudian apa lagi contohnya? Nah, menjaga kebersihan di dalam kelas dan lain-lain. Apalah yang merupakan keyakinan siswa, ya, supaya nanti kegiatan pembelajaran di kelas itu bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, kemudian yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini juga sangat penting Bapak Ibu. Ketika siswa kita ada masalah dalam kelas, maka sesuatu hal yang kita lakukan adalah kita juga bisa menggunakan yang namanya segitiga restitusi. Ini sudah saya praktekkan kepada siswa kita kelas 7. Ada videonya, tapi nanti saya berikan aja di link YouTube-nya pada Bapak Ibu. Nah, kita di situ menggunakan segitiga restitusi ini adalah yang pertama, ketika siswa itu melakukan kesalahan, kita panggil dia 4 mata. Jangan kita berlakukan di depan teman-teman. Kita panggil dia 4 mata, kemudian kita bertanya kepada dia. Misalnya anak ini tidak mengerjakan tugas. Nah, kita panggil, kita tanya kepada siswa tersebut, Nak, kenapa kamu kemarin tidak mengerjakan tugas? Kamu kan datang semalam ke sekolah. Iya Pak. Apa alasannya tidak mengerjakan tugas? Saya mengantuk Pak. Jadi saya tidak bersemangat untuk mengerjakan tugas. Nah, jadi kan tadi kita sudah membuat keyakinan kelas di awal, ya kan? Misalnya keyakinannya adalah bertanggung jawab terhadap tugas, hak dan kewajiban di kelas, baik itu tugas maupun PR, gitu ya contohnya. Jadi kita tanya kembali kepada dia, nah kemarin kita kan sudah sepakati keyakinan kelas kita kan? Iya Pak. Apalah keyakinan kelas yang kamu langgar di sini, yang tidak kamu terapkan?
pasti nanti dia ingat di situ. Oh iya Pak, saya tidak mematuhi atau tidak menerapkan tanggung jawab terhadap tugas hak dan kewajiban saya sebagai siswa, yaitu mengerjakan tugas. Nah, ketika kamu tidak mengerjakan itu, berarti kamu sudah tidak melakukan keyakinan kelas kita. Nah, kita cari solusinya, biarkan dia yang memberikan solusi bagi dirinya. Nah, apalah kira-kira solusi darimu, apa yang bisa kau lakukan supaya ikut terpenuhi keyakinan kelas itu? Mungkin jawaban seperti ini. Iya Pak, saya akan mengerjakan lagi tugasnya Pak. Apakah masih bisa Pak? Kita nanti bisa memberikan jawaban iya. Oke. Kalau begitu, kamu sepakat ya, kita sepakat kamu mengerjakan tugas itu kembali. Nah, kemudian setelah itu kita berikan dia apresiasi. Terima kasih anak, kamu sudah jujur, kamu sudah mau memberikan solusi bagi diri. Nah, jadi saya harapkan tadi janji itu segera kamu tepati dan kerjakan, segera dikumpulkan ke sana. Oke ya Pak? Seperti itu ya Bapak Ibu, segitiga restitusi. Nah, ini kaitannya dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Nah, apa itu ciri-ciri restitusi? Bukan untuk menebus kesalahan. Jadi kita tadi kan bukan menjudge dia, bukan menghukum dia, bukan. Tapi apa? Untuk menebus kesalahannya, namun untuk belajar dari kesalahan. Gitu. Kita sadarkan dia bahwa itu adalah salah. Nah, perbuatan dia tadi yang tidak mengerjakan tugas itu adalah salah. Gitu. Berarti tadi saya sudah melanggar ya keyakinan kelas saya yang sudah sepakati. Kemudian memperbaiki hubungan. Nah, di sini juga siswa merasa nyaman dengan guru. Bapak ini tidak langsung menghukum ya, tidak langsung memukul saya atau mencerah saya karena saya tidak mengerjakan tugas, tidak mengancam saya contohnya, tidak langsung marah. Jadi memperbaiki hubungan antara siswa dan guru. Kemudian tawaran, bukan paksa. Nah, jadi kita tidak maksa. Kemudian kamu harus kerjakan tugas ini. Kalau tidak, saya panggil orang tua saya kasih nilaimu 50 merah. Tapi kita tahu kita berikan tawaran. Nah, apa kira-kira supaya kamu bisa memenuhi keyakinan kelas yang bisa kamu lakukan? Nah, jadi solusinya berasal dari diri sendiri, tidak ada paksaan. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Nah, jadi ketika seorang anak itu dia mulai merasa tanggung jawabnya itu ada, maka kita sudah bisa menilai dia. Berarti anak ini karakternya masih bisa dibina ya, masih bisa dibina. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, sini juga kita bisa bertanya kenapa dia melakukan alasan, kenapa alasannya dia tidak mengerjakan tugas. Tadi katanya dia mengantuk karena ternyata setelah ditanya secara lebih mendalam, dia pada malam hari itu sampai tengah malam menonton TikTok katanya. Jadi dia pagi-paginya di sekolah mengantuk. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Jadi nanti anak itu pasti di depannya dia akan ingat gitu ya, akan melekat bahwa ketika saya melanggar keyakinan kelas saya akan seperti apa. Jadi dia akan sadar sendiri ya Bapak Ibu. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Nah, jadi sini kita adalah untuk membina, mendidik karakternya supaya nanti ke depannya dia sudah terbiasa dengan karakter yang bagus. Fokus pada solusi. Nah, tadi kan sudah dapat solusinya. Solusinya adalah dia akan mengerjakan kembali tugas yang belum dia kerjakan. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ketika dia sudah tadi berjanji akan mengerjakan tugasnya kembali, dia akan merasa nyaman, dan merasa sudah kembali normal dirinya, hatinya. Jadi dia menuju ke kelas lagi dia merasa nyaman karena sudah ada tadi perjanjian dengan gurunya. Oke, baik Bapak Ibu, jangan mengenai sini restitusi. Nah, nanti caranya adalah seperti ini Bapak Ibu ya. Cara wawancaranya ketika kita menggunakan segitiga restitusi adalah seperti ini. Pertama kita lakukan menstabilkan identitas. Nah, ini kita bertanya dari sama siswanya ya. Menstabilkan identitas dengan mungkin pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Oke, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan?
kamu tentu punya alasan kenapa kamu melakukan itu, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, ya. Kemudian setelah menstabilkan identitas, masuklah ke dia validasi tindakan yang salah. Jadi kita sadarkan dia bahwa yang tadi itu yang dikerjakan adalah salah. Sehingga dia memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini tadi hubungannya dengan keyakinan. Apa keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Baru nanti akhirnya kepada solusi. Oke, baik Bapak Ibu, sekianlah presentasi saya mendesiminasikan tentang disiplin positif kepada Bapak Ibu. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat berguna, dapat menjadi tambahan ilmu untuk kita terapkan kepada aktivitas kita di sekolah. Dan khususnya pada topik disiplin positif kepada siswa kita di sekolah kita. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Berikut ini mari kita saksikan penerapan aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang kedua, yaitu penerapan pemahaman pada siswa dengan pembentukan keyakinan kelas. Oke, selamat pagi anak-anak saya sekalian. How are you today? I'm fine, thanks. And you, sir? Yeah, I'm fine too. Thank you. Oke, anak-anak saya sekalian, hari ini kita akan membuat suatu keyakinan kelas. Ya, kemarin kita sudah membuat yang namanya kesepakatan kelas. Ya kan? Itu sudah kita lakukan dan sudah kalian laksanakan dengan baik. Ya, sekarang kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas untuk kelas 7D. Ya, sebelum nanti kita membuat bersama-sama keyakinan kelas, ya kalian harus mengerti dulu apa itu keyakinan kelas. Ya, kemarin kesepakatan kelas adalah apa? Sesuatu yang kalian sepakati untuk dilaksanakan, ya kan? Nah, ini juga hampir sama, tapi ini lebih dalam lagi. Ini lebih dalam lagi. Keyakinan kelas ini nanti berasal dari dalam diri kalian sendiri, masing-masing. Ya, apa itu keyakinan? Kepercayaan, gitu ya. Kalau misalnya kita mempunyai agama, berarti kita mempunyai keyakinan terhadap agama tertentu, ya kan? Jadi sekarang ini keyakinan juga seperti itu, keyakinan kelas. Ya, apa yang kalian yakini nanti bisa kalian buat, ya, untuk kebaikan atau untuk kegiatan yang bagus di kelas kita ini, itulah yang kalian buat nanti. Ya, misalnya apa contoh? Kemarin kalau dia kesepakatan kelas apa? Menjaga ketertiban kelas. Ya, ini dia lebih dalam lagi. Seperti apalah contohnya nanti keyakinan kelas yang kalian buat? Ya, misalnya apa lagi? Apa? Misalnya tidak membuat apa? Keributan di dalam kelas. Kalian yakinilah itu. Kalian yakini bahwa memang kalian nanti yakin akan tidak ribut di dalam. Sudah paham? Sudah paham ya? Apa yang kalian yakini dalam hati itu yang kalian tuliskan. Tadi sudah saya berikan tadi kertas ini. Yang ini namanya adalah sticky note, ya. Sticky note. Catatan yang ditempelkan, ya. Jadi di sebelah tasnya ini ada dia lemnya. Jadi tidak semua. Nah, ini kan tadi dicabut kan. Nah, kemudian nanti ini tempelkanlah di sana. Menjadi keyakinan kelas. Apa yang kamu yakini yang akan kalian perbuat untuk kebaikan dalam kelas ini. Oke? Nanti setelah kalian tuliskan di sini, ya, pakai nanti saya kasih nanti ininya ya, alat tulisnya. Oke, nanti setelah kalian tuliskan, buatlah nomor-nomornya. Nomor 1 apa? Oke, nomor 2. Kalau misalnya kurang, tadi kan ada 2. Nah, teruskan lagi di lembar keduanya. Kalau sudah selesai, tempelkanlah di sini seperti ini. Oke, sampai nanti ini penuh. Baru nanti kita bahas, nanti kita tentukan mana yang paling dominan, yang paling banyak, itulah yang menjadi keyakinan kelas 7D. Oke, udah mengerti? Sudah? Oke, jadi di sini
Coba nanti bergantian ya, bergantian nanti ada para penulisnya. Bisa juga pakai pulpen ya, kalau misalnya ini. Nanti ini dikumpul kembali ya, nanti dikumpul kembali nanti. Coba kasih dulu. Dua. Kalian sudah ada ya? Kasih satu lagi sana. Mana? Sini nak. Oke. Udah, jadi, nah tadi sudah jelas ya instruksinya. Ini adalah nanti menjadi suatu keyakinan kelas 7D. Ya, apa yang kalian buat nanti di situ menjadi keyakinan kalian untuk kegiatan atau apa yang akan kalian lakukan supaya kelas ini bisa tertib, bisa nyaman, bisa bagus dalam kelas ini, kalian tuliskan di sini. Oke, oke, silakan menuliskan di kertas di bawahnya. Oke, silakan. Baik, silakan tulislah apa yang mau kalian buat di situ menjadi keyakinan kelas supaya kegiatan kita nanti setiap pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Kalau sudah selesai nanti tempelkan cepat. Oke, bagi anak kami yang sudah menuliskan di sticky note ya, silakan tempelkan hasilnya di depan. Oke, silakan ya. Satu persatu lah ya, jangan berputar. Apa? Satu bisa. Iya, oke. Oke, bagi yang sudah ditempelkan kemudian kembali ke meja bangkunya masing-masing. Oke, ada lagi? Ayo, yang lain yang belum selesaikan. Oke, ya siapa lagi? Oke. Oke, jadi kepada anak kami ini semua kalian sudah menempelkan di sini ya berupa keyakinan kelas. Ini banyak dia beragam mengenai keyakinan yang kalian yakini ya akan kalian lakukan di dalam kelas ini nanti ketika dalam proses pembelajaran. Ya, saya bacakan di sini walaupun di sini tidak ada namanya ya. Di sini ada juga yang buat nama ya. Nah, kita bacakan di sini ada dari si Evan.
Ya, si Evan di sini jangan ribut, mengerjakan tugas tepat waktu, saling menghargai antara guru dan teman, berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Kemudian tidak boleh makan di kelas. Kemudian ada lagi hampir sama semua ya keyakinan kelasnya ya. Kemudian di sini ada juga menjaga ketertiban. Ya, menjaga ketertiban, kemudian saling menghargai, kemudian apalagi di sini berdoa sebelum dan sesudah belajar, kemudian tidak ribut di dalam kelas, ya, membuang sampah pada tempatnya, mengerjakan PR di rumah, aktif di dalam kelas, tidak boleh makan di dalam kelas. Satu lagi, di sini ada hampir semua hampir sama ya. Coba saya lihat yang berbeda di sini adalah aktif dalam pembelajaran. Ya, bagus ya. Aktif dalam pembelajaran. Kemudian di sini yang berbeda lagi adalah permisi dengan guru masuk dan keluar kelas. Oke, bagus. Kemudian di sini yang berbeda lagi adalah oke, semua hampir sama di sini. Nanti kita satukan nanti ya. Memakai seragam lengkap. Oke ya. Nah, jadi bisa kita simpulkan. Yang pertama apa? Kita simpulkan keyakinan kelas. Iya, berdoa sebelum dan sesudah apa? Pembelajaran. Kemudian yang kedua, apa kira-kira yang kita simpulkan dari sini? Menjaga kebersihan kelas. Bagaimana? Ya, oke, menjaga kebersihan kelas. Kemudian apa lagi? Aktif. Hah? Ya, tadi ada kata kalimat aktif dalam pembelajaran. Oke, apa lagi? Tadi yang sudah kita sepakati. Tidak boleh makan di dalam. Iya, tidak boleh makan di dalam. Iya, tidak diperkenankan makan di kelas. Oke, apa lagi? Apa lagi tadi? Saling apa tadi? Saling menghargai. Ya, saling menghargai dan menghormati siapa? Guru dan teman. Oke, kemudian nomor 6. Apa lagi? Hah? Tidak ribut di dalam. Berarti apa itu intinya? Menjaga ketertiban. Iya, menjaga ketertiban kelas. Ada lagi? Tadi? Apa lagi tadi? Mengerjakan apa? Iya, mengerjakan tugas atau PR dengan apa? Dengan baik. Ada lagi tadi? Setelah, oh iya, permisi dengan guru.
Jika ingin masuk dan masuk dan keluar tengah. Oke, apa lagi yang sudah kita simpulkan? Membawa buku lengkap. Ya? Membawa buku lengkap. Membawa buku lengkap. Oke, membawa buku, dan alat tulis lengkap. Kemudian yang saya rasa yang terakhir ya, yang terakhir adalah apa? Apa? Ayo, apa lagi? Apa tadi yang sudah kita simpulkan? Apa? Menjaga ketertiban, kebersihan sudah. Apa lagi? Apa tadi? Lagi? Kenapa? Ada lagi berarti? Satu lagi. Yaitu apa? Tidak boleh tidur di dalam kelas. Tidak boleh tidur. Ya. Ya, Pak. Oke, tidak boleh Tidak boleh tidur dalam kelas. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Anak-anak kami, inilah yang merupakan kesimpulan dari keyakinan kelas yang sudah kalian buat tadi di sini. Sudah kita simpulkan dia. Jadi inilah menjadi kesimpulan, menjadi keyakinan kelas 7D. Ya, saya ulangi sekali lagi, berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Kedua, menjaga kebersihan kelas. Ketiga, aktif dalam pembelajaran. Keempat, tidak diperkenankan makan di kelas. Kelima, saling menghargai dan menghormati guru dan teman. Menjaga ketertiban kelas. Mengerjakan tugas atau PR dengan baik. Permisi dengan guru jika ingin masuk dan keluar kelas. Membawa buku dan alat tulis lengkap, serta yang terakhir tidak boleh tidur di dalam kelas. Jadi ini anak kami, kalian harus ingat dan harus kalian lakukan nanti, kalian laksanakan ini di dalam kelas kita, ketika nanti dalam proses pembelajaran. Oke, sudah paham semua? Oke, terima kasih. Kita sudah membuat keyakinan kelas di kelas 7D. Jadi semoga nanti ke depannya dalam pembelajaran kalian semua ini akan dilaksanakan dengan baik sehingga nanti proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Terima kasih. Tepuk tangan. Oke. Demikianlah aksi nyata pada modul 1.4 yaitu penerapan budaya positif. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.